Ustadz, kalau seandainya saya sedang melakukan sebuah kesalahan kepada seseorang, namun orang yang tempat saya bersalah tadi itu sudah meninggal dunia, nih kan. Ini juga masuk, ada juga yang menanyakan pada waktu itu, saya memiliki hutang, tapi hutang tempat saya berhutang itu dia sudah meninggal dunia dan saya tidak bisa menemukan ahli warisnya. Apa yang bisa saya lakukan untuk menembus kesalahan itu? Masya Allah. Nah, jamaah rahimakumullah. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Allah itu membuka kedua tangannya di malam hari agar orang-orang yang berbuat dosa di siang hari bertobat. Dan di siang hari bentangkan yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul lail. Allah memberikan peluang kepada pelaku dosa untuk bertobat, untuk memohon maaf kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan kalau engkau memiliki dosa sepenuh bumi ini, Allah akan ampun. Akan tetapi ada masalah yang Allah telah menyerahkannya kepada manusia. Urusan kezaliman. Kalau ada orang menzalimin orang lain, maka syarat bertobatnya itu bukan 3, tapi tambah 1 lagi. Syarat tobat itu menyesali, meninggalkan dosa itu dan bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau kita menzalimin orang lain, maka tambah 1 syarat lagi. Apa syarat itu? Minta maaf sama orang itu. Minta dihalalkan. Kalau itu harta, kita kembalikan. Kalau itu kehormatan, kita pernah memaki dia. Kita pernah menfitnah dia. Kita pernah menuduh dia. Yang macam-macam, maka kita perlu minta maaf sama dia. Terus gimana Ustaz? Kalau orangnya sudah meninggal dunia, maka engkau harus banyak-banyak berdoa buat orang itu. Supaya kelak pada hari kiamat, tatkala dia datang menghadap Allah menggugatmu, engkau sudah punya amalan yang untuk menutupi kesalahanmu sama dia. Karena engkau telah berbuat baik sama dia. Ini caranya kalau kita mendapatkan orang itu sudah meninggal dunia. Tapi kalau masih hidup, minta maaf sama dia. Dicari. Mungkin kita pernah SMA, ada teman-teman yang jagoan mungkin, yang suka ngetokin kepala kawan-kawannya. Kelak engkau akan dihisap pada hari kiamat. Maka cari. Jadi kalau bicara ada apa kumpulan lulusan SMA, lulusan SMP itu alumni. Reuni ya, reuni. Reuni itu ambil sisi positifnya. Di mana engkau berjumpa dengan orang-orang yang mungkin kau punya salah sama dia. Karena reuni kadang-kala jadi negatif juga gitu. Ada cinta lama bersemi kembali, na'udzubillah, akhirnya nih istrinya gugat cerai karena dia ketemu sama pacar dia yang dahulu. Jangan sampai itu terjadi. Artinya ambil sisi positifnya. Aku punya salah kayaknya sama fulan. Kesempatan berjumpa dengan fulan, minta maaf. Kalau mungkin dulu ketika SMA pernah makan di kantin gak bayar. Ini bicara seperti utang tadi. Maka ingat engkau akan dihisap. Jangan pisang goreng. Orang mengatakan, oh Ustaz, cuma pisang goreng yang ambil Ustaz. Cuma gorengan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Kalau yang kau lakukan itu sebesar semut, kecil, remeh, engkau dapat mendapatkan balasannya nanti ya pada hari kiamat. Maka kalau urusannya utang piutang, urusannya uang, ini nasihat ana, ya kalau bisa jangan berhutang. Rasulullah SAW itu berlindung dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Sampai istrinya itu heran, ya Rasulullah, engkau takut banget sama utang. Apa sih yang menyebabkan takut sama utang? Maka beliau mengatakan orang itu kalau berhutang, dia akan berbicara. Biasanya omongan dia bohong. Dan dia akan berjanji. Dan biasanya dia ingkar janji. Dan Nabi juga menjelaskan tentang bahayanya hutang. Beliau pernah duduk bersama para sahabatnya, lalu beliau meletakkan tangannya di keningnya. Sambil mengatakan, Subhanallah, madza anzalallahu minat tasydid. Subhanallah, apa nih hukuman berat yang Allah turunkan? Apa ini? Sahabat itu ketakutan. Gak ada yang berani bertanya sama Nabi SAW. Keesokan harinya baru mereka bertanya.
Ya Rasulullah, apa hukuman berat yang Allah turunkan? Lalu beliau menjelaskan, "Lau anna rajula sallallahu alaihi wasallam qatala fi sabilillah thumma qutil." Andai kata ada orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian dia terbunuh. Kemudian dia dihidupkan kembali. Lalu dia berjuang kembali. Lalu dia terbunuh lagi. Kemudian dia hidupkan kembali, berjuang kembali. Lalu dia meninggal, wa alaihi dain, dan dia punya utang, gak masuk surga. Gak masuk surga. Subhanallah. Karena memang urusan dengan manusia Allah minta diselesaikan di antara mereka. Maka Nabi SAW menyuruh para sahabatnya, selesaikan hari ini. Sebelum di hari kiamat engkau gak bawa uang lagi. Gak punya engkau uang. Maka ingat, orang-orang yang berhutang, tolong jangan menunda-nunda pembayaran utang. Engkau mampu bayar. Mungkin kau mengatakan belum jatuh temponya, selesaikan. Dan setelah itu berhenti berhutang. Usahakan hidup ya dengan yang engkau miliki. Gimana sekarang kalau tadi orangnya sudah mati, ahli warisnya nggak ketemu. Sedangkan dia punya utang sama dia. Maka sejumlah utangmu kepada orang itu sodakohkan ke masjid. Bukan dengan namamu, tapi dengan nama orang itu. Ya Allah, ini sodakoh atas nama fulan, ini uangnya fulan ya Allah. Namun kalau setelah beberapa waktu engkau berjumpa dengan ahli warisnya, ya Allah anaknya fulan, ya aku punya utang, sampaikan kepada dia. Aku punya utang dulu sama bapakmu 1 juta. Dan aku sudah sodakohkan karena aku nggak cari-cari nggak ketemu. Gimana, engkau ridho apa enggak? Kalau anaknya ngomong, ya Allah mas saya butuh uang sekarang ini gitu loh. Ya sudah, antum lunasin. Ini 1 juta. Berarti sodakohnya buat antum. Hadza wallahu a'lam bissawab.